Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang riset pasar. Seperti yang diungkapkan Doman, riset pasar perlu dilakukan pada saat akan memulai usaha baru, memperkenalkan produk baru, dan untuk mempertahankan usaha yang sudah ada. Oleh sebab itu, riset pasar berperan penting pada situasi ini untuk menilai potensi dan minat pasar terhadap ide pengembangan produk yang akan dilakukan, agar dapat mengurangi segala risiko yang mungkin terjadi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang riset pasar, baiknya kita lebih dahulu memahami apa sebenarnya pengertian dari riset pasar tersebut. Secara bahasa, riset pasar itu diambil dari bahasa Inggris, research, artinya itu kembali, search itu pencarian. Jadi secara bahasa Indonesia, riset adalah pencarian kembali. Sedangkan apabila menurut para ahli, ada beberapa yang bisa kita sampaikan di sini, yaitu dari Cooper dan Emory tahun 95, mengartikan riset atau penelitian sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sedangkan Draha mendefinisikan penelitian sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Sedangkan menurut Widayat dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa penelitian merupakan suatu proses di mana peneliti ingin memeriksa dan menguji keberadaan suatu fenomena atau masalah sebagai sumber informasi dalam mengambil suatu keputusan bisnis dan pemasaran. Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip, menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam proses menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan melalui metode ilmiah tidak bersifat final, karena masih dapat terus disempurnakan. Makanya kegiatan penelitian itu tidak akan pernah selesai. Selalu ada penelitian-penelitian selanjutnya, dan hasilnya pun akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila dilihat dari luang lingkupnya, riset pasar merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisaan data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi, dan solusi yang efektif, efisien di bidang pemasaran perusahaan. Riset pasar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh periset atau peneliti, baik secara perseorangan, kelompok, maupun institusi yang memiliki tujuan dan target tertentu. Agar dalam pelaksanaan riset yang dilakukan dapat mencapai hal-hal sesuai tujuan dan target, maka perlu menentukan dahulu apa saja langkah yang mesti ditempuh selama melakukan riset tersebut. Alur proses seseorang yang akan melakukan riset minimal melalui tahap-tahap seperti pada gambar berikut. Dari gambar alur proses suatu riset di atas, secara garis besar, periset harus mulai dari menentukan dan mendefinisikan riset. Pada tahap ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah menetapkan masalah, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah dengan kalimat pertanyaan, membatasi masalah, menentukan apa yang menjadi tujuan penelitian, dan mengidentifikasi
apa saja manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan masalah dalam kajian teori dan landasan pustaka. Menentukan apa yang menjadi variabel penelitiannya, apa model analisis yang akan digunakan untuk menganalisis, serta membuat hipotesis penelitian. Langkah pembuatan hipotesis ini hanya berlaku untuk jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, pada umumnya tidak membuat hipotesis. Selanjutnya adalah dengan membuat desain riset yang terdiri dari penentuan populasi sekaligus menentukan sampel, teknik sampling yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penyusunan instrumen, sekaligus teknik pemberian skala. Kemudian langkah terakhir dalam proses riset adalah pembuatan laporan hasil dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Dalam pembuatan laporan hasil penelitian, mengacu pada format penyusunan laporan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pemberi kerja atau pemilik dana atau pihak yang memiliki otoritas untuk hal tersebut. Pada dasarnya, format penelitian laporan antara institusi atau lembaga satu dengan yang lainnya telah memiliki pedoman masing-masing yang mengacu pada pedoman penulisan ilmiah secara umum. Suatu ungkapan atau pernyataan tujuan dalam kegiatan riset yang dilakukan merupakan hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Tujuan penelitian yang dituangkan memiliki maksud agar apa-apa yang akan dicapai menjadi jelas dan terbuka. Kegiatan riset yang memiliki tujuan jelas maka akan lebih memudahkan orang lain atau pihak lain dalam memanfaatkan hasil riset tersebut. Bahkan tujuan riset yang tidak tertulis secara jelas dan rinci akan mengurangi tingkat akurasi dan bobot keilmiahan riset itu sendiri. Menurut Darmadi, dikatakan bahwa sedikitnya ada 3 macam tujuan riset yang lebih spesifik jika dilihat dari aspek data atau informasi yang dihasilkan, yaitu sebagai alat untuk menemukan, yakni data atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tersebut merupakan data informasi baru yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, dari riset yang dihasilkan merupakan fakta baru, penemuan baru, dan informasi baru. Kemudian yang kedua adalah membuktikan. Membuktikan adalah kegiatan riset yang dilakukan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya yang dihasilkan oleh peneliti lain. Hal ini berarti kegiatan riset yang dilakukan memang benar-benar hanya ingin mencari pembuktian yang dilandasi karena adanya keraguan-raguan, ketidakpercayaan, dan rasa keingintahuan yang besar, dan kemudian dari apa yang diperoleh tersebut akan memuaskan rasa keingintahuan itu sendiri. Yang terakhir adalah mengembangkan. Berarti kegiatan riset yang dilakukan juga menggunakan data yang sudah ada sebelumnya yang dihasilkan oleh penelitian lain. Tetapi risetnya dimaksudkan lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan dari hasil riset yang telah ada. Setidaknya ada 2 jenis penelitian yang dapat diaplikasikan ke dalam kegiatan pemasaran dalam upaya memperoleh data dan informasi serta mengolahnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat mengantisipasi atau memecahkan masalah persoalan pemasaran. Di antaranya, yang pertama adalah penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa terhadap suatu objek atau masalah sehingga akan muncul pemahaman dan pengertian yang mendalam atas fenomena yang ada. Kemudian
Yang kedua adalah penelitian konklusi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kesimpulan tentang suatu masalah yang masih dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu descriptive research, yaitu tentang menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi latar belakang penelitian. Dan yang kedua adalah causal research, yaitu mencari hubungan antar fenomena yang ada. Menurut Cooper dan Emory, penelitian yang baik harus memenuhi kriteria dan karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan, yakni tujuan dan masalah penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Terus yang kedua adalah teguh pendirian, yaitu dalam mengambil kesimpulan didasarkan atas data yang diperoleh sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun atau pihak manapun. Yang ketiga, jujur dan objektif, yaitu berani mengungkapkan fakta dan data yang diperoleh melalui serangkaian proses penelitian dengan menggunakan sejumlah metode dan teknik tertentu, sehingga validitas hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara moral. Yang keempat, bersifat pengujian, yaitu menyangkut tingkat validitas dan reliabilitas data yang diperoleh harus dilakukan secara cermat dan teliti. Yang kelima, bersifat pengulangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara ilmiah harus dapat dilakukan dan dibuktikan pula oleh peneliti lain pada kurun waktu yang berbeda dengan menggunakan teknik dan metode yang sama. Selanjutnya, bersifat penyederhanaan. Yang dimaksud penyederhanaan adalah bahwa penelitian yang memiliki cakupan wilayah sangat luas dan banyak dari sisi jumlah dapat disederhanakan melalui serangkaian metode atau teknik tertentu, sehingga tidak merusak subjek penelitian itu sendiri. Contohnya, penelitian air laut, terus kesuburan tanah, kemudian ada perilaku konsumen, terus juga citra produk. Kemudian yang ketujuh, berlaku umum, yaitu kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian sehingga tidak menggeneralisir kesimpulan itu sendiri. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari riset pasar. Riset pasarnya ini untuk mengetahui sejauh mana produk keripik tempe sagu ini dapat diterima oleh masyarakat. Hipotesisnya, pasar atau pelanggan menyambut baik produk keripik sagu sebagai oleh-oleh khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Tujuannya mendapatkan hasil analisis dan interpretasi data riset pasar mengenai potensi dan minat pasar terhadap produk keripik tempe sagu sebagai oleh-oleh khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga berguna untuk memperoleh strategi peningkatan daya saing yang tepat, sehingga usaha yang telah dirintis dapat terus berkembang dan bertahan untuk waktu yang lama. Pada pertemuan kali ini, kalian ditugaskan untuk mencari contoh dari riset pasar dari jurnal atau artikel ilmiah. Tugasnya dikerjakan secara individu. Di sini kalian akan mencari selain judul, juga akan mencari hipotesis dan tujuan dari dilakukannya riset pasar tersebut. Demikian pembahasan tentang riset pasar pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian semua tentang riset pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.